Halo, nama saya Amira Maulina, NIM 165140886 dari Fakultas T. Pada kali ini saya akan memberikan laporan tentang kesalahan penggunaan standar satuan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada Air Canada 143 Boeing 767-200 jet. Jadi kejadian pesawat Air Canada ini adalah pada tanggal 21 Juli 1983, Air Canada 143 Boeing 767-200 jet mengalami kesalahan yang cukup fatal. Jadi Boeing yang pada saat tahun itu menjadi Boeing yang cukup canggih pada tahun itu mengalami kecelakaan di tengah perjalanan dari Montreal ke Edmonton karena dia kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan yang menyebabkan kedua mesin pesawat itu mati di tengah jalan. Namun, pilot Air Canada tersebut, Bob Pearson bersama co-pilot Maurice Quintal berhasil menyelamatkan 61 nyawa penumpang dan 8 awak kabin kru lainnya tanpa ada korban jiwa. Pesawat Air Canada 143 Boeing 767-200 jet perjalanan dari Montreal ke Edmonton mengalami kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Padahal pada saat itu Boeing 767-200 jet merupakan kategori pesawat canggih yang dilengkapi oleh Electronic Flight Instrument System dan bahan bakar yang diperkirakan cukup dari Montreal ke Edmonton habis di tengah jalan pada ketinggian 41.000 kaki atau 12.500 meter. Pertama-tama mesin yang ada di wings kiri tersebut mati sehingga pilot mengabarkan pada air traffic. Namun selang beberapa waktu, di ketinggian 26.500 kaki, kedua buah mesin pesawat tidak berfungsi. Lalu mereka berencana untuk emergency landing, sementara jarak yang harus ditempuh untuk sampai di bandara utama di Winnipeg masih sejauh 75 miles. Tidak berfungsinya kedua mesin tersebut menyebabkan mesin pesawat mati dan susah terdeteksi dari air traffic control yang berada di Winnipeg. Walaupun Air Canada ini menggunakan alat modern, namun keberadaannya dari air control tidak bisa diandalkan dan akhirnya petugas memutuskan untuk menggunakan radar dengan bantuan alat-alat sederhana dan akhirnya mereka bertujuan untuk ke landasan Gimli. Namun semakin dekat mereka ke landasan Gimli, baru tahu ternyata landasan Gimli tersebut sudah diubah menjadi roadway drift, sehingga jalannya sangat kecil dan bukan landasan untuk pesawat. Dan landasan semakin terlihat, namun posisi pesawat masih sangat tinggi dari daratan dan kecepatannya juga masih sangat cepat. Dan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa mendarat dengan selamat tanpa adanya bahan bakar dan mesin yang tidak berfungsi. Pilot Bob Pearson dihadapi dengan kenyataan dan pilihan yang sulit. Namun dia menggunakan forward slip, side slip, teknik yang sangat sulit dan khusus digunakan untuk pendaratan karena beban yang berlebih. Hari itu banyak orang yang berkumpul di arena balap Gimli. Namun suasananya sangat hening. Jadi pada saat Air Canada landing, tidak ada yang mendengar pesawat tersebut landing karena mesinnya sudah mati. Dan walaupun ban pesawat sempat pecah dan mesin kanan pesawat menyentuh landasan, Air Canada 143 akhirnya dapat sepenuhnya berhenti setelah sempat menabrak pembatas besi yang terdapat di tengah landasan. Dan akhirnya, pilot Bob Pearson serta co-pilot Maurice Quintal berhasil menyelamatkan 61 nyawa penumpang dan 8 kru lainnya tanpa adanya korban jiwa. Jadi, persoalan kasus dari Air Canada 143-767-200 jet ini bukan merupakan masalah sepele. Ini merupakan masalah human error dan teknis tentunya. Jadi, dari persoalan ini yang bisa kita tangkap, yang pertama bahan bakar tidak terisi penuh dari dia take off di Montreal. Ini yang aneh, kenapa bisa tidak terisi penuh? Yang pertama itu alasannya karena memang terdapat kerusakan di bagian fuel quantity indicator system yang berfungsi untuk memberikan perkiraan jumlah bahan bakar pesawat yang terdapat di area kokpit. Kesalahan lainnya adalah
Yang paling utama adalah petugas lapangan yang bertanggung jawab pada saat itu untuk mengisi bahan bakar, itu tidak dapat mengingat dan mengkonversi bahan bakar apakah dia mengisi dalam pounds atau dalam kilogram. Sementara pada saat itu, Boeing 767-200 sudah menggunakan sistem metrik, menggunakan satuan liter atau kilogram untuk pengisian bahan bakarnya. Jadi petugas lapangan tidak dapat mengingat dengan baik. Lalu kesalahan lainnya adalah kru pesawat, baik itu pilot, co-pilot, petugas-petugas lapangan lainnya belum terlalu mengerti dengan sistem matrix. Dan kesalahan selanjutnya adalah butuh pelatihan kepada kru-kru, apalagi pada saat itu Air Canada 143 merupakan satu-satunya pesawat yang menggunakan sistem matrix. Jadi menurut saya perubahan dari sistem perubahan standar satuan itu sangat-sangat berarti dan bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, karena perbedaan satuan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus yang sama juga terjadi pada Mars Climate Orbiter yang dari pesawat luar angkasa NASA untuk mengecek adanya air atau tidak di Mars. Jadi pada saat dia mendarat di Mars, tingkat kegagalan ini tahun 1999 terjadi karena kesalahan navigasi para teknisi yang mencampur adukan unit imperial yang dipakai di Inggris dengan meter. Oleh karena itu, beberapa bulan kemudian Mars Climate Orbiter ini hilang di sekitar kutub utara Mars. Jadi kesimpulannya adalah kita harus benar-benar memperhatikan standar satuan internasional, dan sebaiknya kita menggunakan standar satuan internasional agar dapat menyamakan dengan negara-negara lainnya atau kondisi-kondisi yang lainnya, jadi kita samakan semuanya. Demikian laporan dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.